Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk analisa saham yang lainnya. Jadi silakan nonton yang lainnya juga. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ASII. Jadi ASII ini kecenderungannya masih testing support area sekitar 5.600 sampai dengan 5.550 ya. Memang minggu lalu sempat breakdown di bawahnya 5.550 ya, low-nya sampai 5.500 ya. Jadi untuk ASI sebenarnya saya rasa sih masih ada peluang ya, walaupun dia kecenderungan ini masih cenderungan akan testing lagi, turun lagi ya. Tapi di sini kalau dia masih bertahan di atasnya 5.600 masih ada peluang ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja spekulasi buy ya, tapi pasang stop loss-nya di 5.500 ya. Karena di sini masih cenderung resiko ya testing area supportnya di sini ya. Karena kalau kita perhatikan kalau dia gagal bertahan di atas 5.600 ya, itu turunnya bisa lumayan dalam ya, bisa sampai di bawah 5.000 ya. Di sini paling tidak sebelumnya dia sampai 4.640-an di sini ya. Bahkan bisa sampai 4.300 ya. Koreksinya bisa lumayan dalam. Jadi kalau mensiasati seperti ini, seringkali Pak Sunar naik ke atas 5.600, nggak lama lagi turun lagi. Ya mungkin kalau strateginya seperti saya kurangi porsinya 50% ya. Jadi misalnya sebelumnya investasinya di ASI 10 juta misalnya ya. Ya kalau dia antara tengah-tengahnya ini seringkali naik turun 5.600 ya mungkin kurangi 50% ya. Jadi karena ini masih testing area support, dia masih resiko ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 5.600 ya, ada kemungkinan dia akan turun lagi sampai di bawah 5.000 ya. Jadi bisa turun lagi 10%-nya, 2 digit ya. Jadi memang terakhir sebelumnya saya sudah pernah sebutkan di analisa samarian, kalau saya ada pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya yang sebagian di 5.600 saya sudah jual. Jadi saya kemarin waktu 5.500 saya sudah pasang automatic order buy ya, tapi buy-nya jangan masih belum terlalu banyak ya. Jadi kalau mau buy Anda juga jangan terlalu banyak karena ini masih cenderung resiko testing area ini ya. Sebenarnya sejauh ini ASI masih ada harapan ya seperti itu ya, selama dia bertahan di atas 5.550 ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau grafik mingguannya. Kemudian kalau untuk daily-nya, ini garisnya sudah saya gambarkan lebih banyak ya garis-garisnya ya, jangan bingung ya. Di sini area buy weakness memang saya sebutkan di 5.600. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.600, boleh buy ya seperti itu ya. Memang seringkali sudah naik ya, kemudian turun lagi ya. Ini naik, dia turun lagi. Tapi kalau kita pasang stop loss-nya garis berikutnya di 5475 atau 5425, dia masih ada peluang untuk testing area resistennya 5.800 di sini ya, kurang lebih resisten terdekatnya ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 5675 kita tambah lagi atau buy up, naik ke atas 5.800 tambah lagi. Belinya jangan terlalu banyak, ini sudah saya gambarkan, ini masih kecenderungan masih downtrend ya seperti itu ya, masih turun ya. Jadi walaupun ini sebelumnya sideways, tapi ini seringkali breakdown supportnya dia lower low ya seperti itu ya. Jadi kalau buy jangan terlalu agresif, bertahap aja, istilahnya nyicil ya. Kalau naik lagi ditambah lagi, tapi kalau turun jangan ditambah lagi, pasang trailing stop dan stop loss ya. Tapi saya masih pegang ya, saya masih ada 50%-an kurang lebih untuk ASI, masih percaya dengan masa depannya masih cukup bagus ya. Apalagi dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses ke depannya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR atau United Tractors Tbk ya. Masih satu grup dengan Astra ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia minggu lalu pas di area resistennya sampai naik ke atas 23850 ya. Di high-nya di 23900, kemudian setelah itu nggak lama lagi dia koreksi ya. Tapi ini ceritanya posisinya sekarang dia di antara 22925 dan 23850. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 22925. Jadi sebenarnya untuk UNTR ini selama berada di atas 22925 dia masih cukup bagus ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 23850 itu dia target price berikutnya di 25175 dan 27375 ya. Itu target price-nya. Kita jangan terlalu kaku Pak Sunar, ini sebelumnya dia gagal terus kemudian turun lagi ya. Nah ini kalau dia naik lagi apa pasti turun lagi ke 21250 area supportnya di bawah ini, atau dia berhasil naik lagi ya. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya, tapi kita tetap aja pasang trailing stop dan stop loss dijagain ya. Jadi jangan terlalu takut kalau breakout, tapi jangan terlalu agresif juga ya, yang penting seperti itu. Ini masih ada peluang untuk naik lagi ya, masih potensialnya masih cukup bagus walaupun ini
sideways-nya lumayan lama ya nih ya, berbulan-bulan ya, di area sekitar 21.250 sampai dengan 23 ribuan kurang lebih ya. Jadi baiknya bertahap aja. Itu support resistennya untuk ini support resistennya untuk weekly-nya ya. Kalau untuk dari daily-nya atau hariannya untuk UNTR ya, ini area buying range sudah saya gambarkan 22350 ya. Naik ke atas 2925 tambah lagi, naik ke atas 23600 tambah lagi. Nah, setelah dia berhasil di atas 23600, ternyata dia cenderung koreksi lagi ya. Pasang trailing stop ya, jangan lupa ya seperti itu ya. Nah, posisi sekarang kalau belum pasang stop loss, pasang aja di 22350. Selama di atas 22350 untuk UNTR masih potensial untuk breakout lagi naik ke atas 24175 dengan target terdekatnya di sekitar 25300 dan 27000 lah kurang lebih ya. Ya paling nggak minimal di 26325 ya untuk UNTR ya. Dia masih akan berusaha untuk naik lagi seperti itu ya. Memang di sini area konsolidasi ya, setelah naik kemudian dia koreksi, cenderung testing lagi area dekat ya dengan 22350. Mau buy sekarang boleh, pasang stop lossnya di 22350 atau dibagi dua ya, 22925 dan 22350. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 23600 atau pakai swing high yang di sini 23900, boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 24175 tambah lagi ya seperti itu ya. Itu untuk UNTR. Berikutnya untuk Medco ya. Jadi untuk Medco ini untuk weekly-nya saya gambarkan dulu. Ini sudah saya pernah gambarkan garis-garisnya. Ini Fibonacci retracement-nya sudah saya tarik. Jadi sebelumnya ketika saya tarik Fibonacci retracement untuk Medco ini dari swing low di sini dan swing high-nya, ya kan? Ini dia sudah berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 61,8%. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, cara tarik garisnya ya, itu ada video deskripsi di bawah ini, ada edukasinya ya, ada 3 video ya, caranya seperti apa, silakan ditonton. Jadi ini sudah naik lagi ke atas Fibonacci retracement 61,8% di 505 ke atas ya. Mau buy boleh ya, silakan ya. Target berikutnya sekitar area 560-an di sini ya. Hanya sekitar mingguan 19 November ya, minggu 19 November ya. Jadi ini masih ada potensial naik lagi ke 600-an, 610 ya kurang lebih ya. Ke Fibonacci retracement 38,2%, masih potensial. Jadi belinya bertahap aja. Memang kalau kita lihat di sini memang ini sebelumnya dia naik, koreksi, naik, ini koreksi ya. Ini sudah mulai sideways di bawah ya, sudah mulai rebound. Selama di atas 500 menurut saya untuk Medco ini masih potensial untuk tembus ke atas 600 ya. Paling enggak ya sekitar 610 ya. Itu kurang lebih ini seperti itu ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau grafik mingguannya. Kalau untuk daily chart-nya, ini untuk Medco, dia terus terang aja sekarang posisinya lagi berusaha untuk tembus ke atas resistennya 530 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 530, yang belum buy boleh buy ya. Naik ke atas 530 buy, naik ke atas 555 tambah lagi ya. Naik ke atas 590 tambah lagi. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, ini untuk acuan untuk average up. Kalau dia berhasil naik ke atas kita tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau misalnya gagal ya kita pasang trailing stopnya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak? Boleh pasang stop lossnya di 510 atau maksimum di 494. Kalau ke bawah lagi maksimum di 458 terlalu jauh ya stop lossnya ya. Jadi di dua level aja. Selama di atasnya 494 ya, dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 530 ya. Saya rasa sih untuk Medco ini masih ada harapan. Memang volumenya mengecil ya ini ya. Kalau kita lihat rata-ratanya naik, tapi ini 3 hari setelah dia hari pertama dia naik tinggi, volumenya mengecil. Tapi ini net buy asing sudah masih naik ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja lancar untuk Medco. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk SMGR ya. SMGR ini masih cenderung strong downtrend ya. Ini downtrendnya strong banget ya. Seperti itu ya. Tapi di sini yang menariknya ya, kalau kita lihat untuk weekly-nya, memang ini strong downtrend, ya kan? Tapi di sini kalau kita lihat di bawah sini ya, sebelah kiri ya, ini kurang lebih area support kuatnya lah. Walaupun ini seringkali ekor panjang ke atas ya, sekitar 6.300 ya. Ya ini kan sudah mulai bentuk hammer ya ekor panjang ya. Jadi ini sebenarnya untuk SMGR mau buy sekarang masih resiko ya. Saya ulangi lagi, kalau mau buy semen Gresik, semen Gresik itu namanya dulu ya, semen Indonesia ya. Kalau mau buy semen Indonesia ini, ini dia masih strong downtrend. Jadi kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 7675. Itu kalau tradingnya mingguan ya, pakai support resistance mingguan. Kalau daily nanti lain lagi saya bahas ya. Jadi naik ke atas 7675 boleh buy, naik ke atas 8400 tambah lagi ya. Ini resistance dekatnya ya. Berikutnya lagi 9100, 9600. Jadi kalau mau buy sekarang masih resiko, ini masih strong downtrend.
strong downtrend ya. Ini kalau kita hitung candle merahnya ya, mingguan ya. Berapa minggu ini merah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Hantem hajar terus 11 ya merah ya. Ini sebelumnya juga pernah ya berminggu-minggu merah. Kemudian kalau dia rebound ya, dia bisa rebound sampai 3 minggu. Jadi belinya bertahap aja. Kalau kondisi sekarang masih resiko. Itu kalau dari weekly chart-nya ya. Kalau dari daily chart-nya, ini saya gambarkan memang masih resiko walaupun terakhir hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dia sudah rebound kencang ya, volumenya naik. Tapi di sini saya sudah gambarkan gambarnya 7.225 ya. Di sini ya. Kenapa saya ambil 7225? Karena kalau kita perhatikan dari sebelumnya pandemi panik, dia rebound, kemudian dia koreksi lagi, testing kurang lebih dekat dengan area swing low-nya di sini ya. Jadi dia naik sampai dengan high-nya di atas 7.950 ya, itu high-nya ya. Kemudian dia koreksi, dan koreksinya dia ini ketika dia rebound lagi, dia tertahan di atasnya 7.250 ya. Di swing low-nya cepatnya itu 7.250. Jadi kalau posisi sekarang, kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7225 atau 7250 barusan buy. Kalau sekarang buy itu masih resiko. Jadi jangan setiap kali ketemu candle hijau langsung hajar buy ya. Kita tunggu konfirmasi ya. Pak Sunar ini sudah mulai bagus ya, berarti buy boleh dong. Kalau Anda tipe yang disiplin ketat ya boleh saja, saya nggak ngelarang ya. Asalkan kalau mau pasang stop lossnya ya memang agak jauh, pasangnya di 6550 ya. Kalau mau buy langsung ya hari Senin ya. Jadi kalau saran saya tunggu aja, paling cepet banget itu naik ke atas 7225 buy ya. Atau paling amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7800. Karena kalau selama masih di bawahnya 7800 untuk SMGR Semen Indonesia itu masih resiko ya secara teknikal. Ya memang kalau secara fundamental mungkin bisa aja Anda bilangnya, oh Pak Sunar harganya murah gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai murah ya, kita sih jangan terlalu terjebak ya. Dia memang sebelumnya sempat naik tinggi ya. Ini sempat 13.000 ya di akhir-akhir 2020, tapi sepanjang 2021 dia cenderung lesu ya. Di tahun pemulihan dia malah lesu ya. Ya mudah-mudahan aja ini kedepannya 1-2 tahun kedepannya dia bisa sampai balik lagi ke 13.000 ya, mudah-mudahan bisa ya. Apalagi seiring dengan pembangunan ibu kota baru ya, itu undang-undangnya sudah disahkan ya, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Bangun-bangun infrastruktur ya, saya rasa sih masih dibutuhkan ya semennya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan penjualannya naik, labanya naik, membaik, harga sahamnya naik, kita profit bersama ya. Jadi sekarang masih resiko ya, santai aja. Oke, berikutnya untuk INTP. INTP ini masih lebih kuat ya daripada SMGR ya. Tapi di sini saya sudah gambarkan kalau masih di bawahnya 11.100 itu masih resiko, jadi jangan buy dulu. Kalau tunggu kalau dia naik ke atas 11.100 baru sampai. Jadi ikutin aja garis yang sudah saya berikan, support resistennya ini untuk weekly-nya. Naik ke atas 11.100 buy, naik lagi ke atas 11.900, tambah lagi boleh, target berikutnya di 12.650. Maaf ya suaranya agak bising, itu suara gergaji mesin tetangga sebelah ya. Dia lagi betulin pagernya ya. Nggak tahu dari tadi ya, dari kemarin sih masih bising banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja ini masih cukup bagus ya, berhasil rebound ke atas 11.100 boleh buy. Kemudian untuk daily-nya atau hariannya, kalau kita perhatikan ini masih cenderung lesu ya, testing area supportnya. Nah, tapi di sini sudah saya gambarkan area barang weakness-nya di 10.850. Lebih baik ikuti 11.100 saja ya. Jadi naik ke atas 11.100 buy, naik ke atas 11.450 tambah lagi, naik ke atas 11.850 kita tambah lagi average up ya. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa belinya bertahap? Ya saya sudah gambarkan tadi ya. Ini untuk weekly-nya memang dia masih cenderung testing area ini ya. Sekitar 10.850 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil bertahan lagi di atasnya 11.100 ya. Dengan target berikutnya di 11.850 dan bahkan bisa sampai ke 13.000 lagi ya, paling enggak di 12.950 lah ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, mudah-mudahan sukses. Oke, berikutnya untuk Pegas ya, perusahaan gas negara. Kalau kita lihat dari gambar grafiknya ya, ini kecenderungannya masih downtrend ya, downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi walaupun bentuknya itu hammer di sini ya, candlenya ekornya panjang ke atas, ini sebenarnya masih ada harapan ya selama dia bertahan di atas 12.250 ya maksud saya, maaf ya. Jadi sebelumnya kan dari atas dia turun, kemudian rebound, dia gagal turun lagi ya. Tapi begitu dia berhasil naik ke atas 1250,
dia masih potensial tembus ke atas 1425 dengan targetnya di 1545, ya kan? Memang turunnya waktu itu dia karena ada intervensi dari pemerintah lagi ya, katanya harga gas untuk industri katanya mau ditekan ya, seperti itu ya. Jadi terkoreksi kembali, tapi saya yakin sih selama di atas 1250 masih ada harapan ya, seperti itu ya. Jadi target price berikutnya resistennya di 1425. Kalau naik lagi ke atas 1425 boleh tambah lagi atau buy up. Target price berikutnya di 1545. Mau buy sekarang memang cenderungan resiko ya masih turun ya. Jadi belinya bertahap aja. Ini untuk analisa saham mingguan. Kalau untuk daily-nya saya sudah gambarkan untuk support dan resistennya ya. Ini masih resiko ya. Anak panahnya masih ke bawah ini ya. Sebelumnya saya gambarkan ya. Jadi saya sudah pernah sebutkan di analisa saham harian ya. Waktu kurang lebih sekitar 13 Januari sehingga saya sudah sebutkan. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1345. Kalau belum naik ke atas 1345 ya, dia masih resiko turun lagi dan memang benar dia membentuk lower low ya, seperti itu ya. Sebenarnya paling aman sih tunggu naik ke atas 1430 ya, ini garis berikutnya ya. Tapi ini khusus bagi yang mau spekulasi buy on weakness ya, istilahnya copet ya. Ini terus terang aja jalurnya masih turun ke bawah ya, masih koreksi ya. Jangka pendeknya dan juga jangka menengahnya ini masih cenderung koreksi. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1445 kalau mau spekulasi buy on weakness silakan, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1430 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk pembahasan untuk perusahaan gas negara atau Pegas. Kemudian saya akan tambahkan data untuk monthly change, kemudian net buy net sell asing dan low high range-nya ya, seperti itu ya. Saya akan switch dulu window-nya. Jadi di sini bentar, saya belum siapkan dulu ya. Saya ketikkan dulu, ini mulai dari monthly change-nya. Jadi yang pertama tadi saya bahas adalah ASII, UNTR, Medco ya. Sebentar. Ini saya ganti dulu ASII, UNTR, kemudian Medco, kemudian SMGR, INTP, Pegas ya. INTP, Pegas. Jadi ini yang 6 saham yang saya bahas ya. Bentar saya paste dulu ya. Saya ganti yang lain-lainnya juga supaya nanti gampang lihatnya. Nah ini monthly change-nya ya. Kalau kita lihat month to date-nya itu Januari ini yang kenaikannya yang paling lumayan adalah Medco ya. Berikutnya UNTR ya. Yang masih terkoreksi dalam adalah INTP ya, maaf. INTP masih lumayan dalam month to date-nya ya, 10,95. Jadi di bulan Desember dia rebound kencang, November koreksi dalam ya, kemudian Desembernya dia naik rebound kencang. Ini Januari memang turunnya lumayan dalam ya untuk INTP ya. Tapi menurut saya sih masih ada peluang ya, seperti yang saya bahas tadi untuk INTP. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 11.100 ya. Jadi belinya naik ke atas 11.100 barusan buy. Kalau buy sekarang terus terang aja masih cenderung tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Masih resiko. Ini saya berikan tujuannya untuk apa? Untuk kurang lebih mengetahui dalam 1 tahun terakhir kira-kira drawdown-nya seberapa besar ya gitu ya. Jadi dari penurunannya seberapa besar ya. Sebenarnya bukan drawdown sih. Kalau drawdown kan dari harga high sampai turunnya luas gitu ya. Ini kurang lebih seperti perubahannya ya, change-nya ya, turun berapa persen gitu ya paling banyak, seperti itu ya. Bukan drawdown dari highest ke low-nya, bukan ya, seperti itu ya. Jadi bisa untuk tahu lah kurang lebih resikonya berapa ya. Jadi kalau misalnya INTP, kalau kita lihat ya, bulanannya itu dia bisa turun sampai 2 digit ya. Jadi kita harus tahu resikonya, seperti itu ya. Resikonya kalau Medco sebelumnya ya pernah turun sampai 23% ya. Ya gitu ya. Ya kalau dia mulai koreksi lagi ya kita harus hati-hati pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Di antara semua saham ini yang saya masih punya itu ASII, INTP sudah nggak ada, Pegas sudah nggak ada, SMGR nggak ada, NTR sudah take profit sebelumnya, nggak ada ya, cuma ASII aja ya. Itu yang saya punya. Memang saya punyanya tinggal 50% karena sekitar kurang lebih 50% saya sudah jual kena trailing stop atau stop loss ya, sebagian ada yang loss juga ya, tapi nggak banyak.
Jadi saya buyback di 5.500 tapi masih belum banyak ya. Ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja rebound kembali ya. Bertahan di atas 5.600 untuk ASI. Kemudian berikutnya data net buy net sell asing ya. 5 hari terakhir. Ini bacanya seperti ini. Kalau NBSF ini ya, mulai kolom ini ya. Itu net buy net sell asing hari Jumat ya. Di Jumat tanggal 21, ini hari Kamis, ini hari Rabu, ini hari Selasa, ini hari Senin. Jadi ini kurang lebih 5 hari minggu lalu ya. Kalau kita perhatikan di total itu net buy asing ya, itu yang terbesar adalah UNTR, kedua Medco, ketiga SMGR. Net sell-nya paling banyak adalah ASI ya. Nggak tahu kenapa kok asing kok nggak suka banget sama ASI ya. Tapi saya suka banget ya sama ASI ya. Ini 2 hari yang lalu hari Kamis dia dibanting sampai ini jualannya banyak ya seperti itu ya. Tapi kita jangan lihat net buy net sell asing ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang kalau kita dengar pemberitaan itu serem banget ya. Asing jualan saham ini atau buang saham ini, asing kabur gitu ya. Seringkali kan beritanya seperti itu. Tapi kita padahal kalau asing beli ya itu digembor-gemborkan ya juga ya. Asing borong saham ini, kalau jualannya istilahnya dibilang asing kabur gitu ya, asing cabut ya itu ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai net buy net sell asing, kalau asingnya itu net sell berarti investor lokal atau trader lokal berarti dia net buy ya seperti itu ya. Tapi setahu saya nggak pernah diberitakan investor lokal borong saham ini gitu ya, karena asingnya net sell besar-besaran. Setahu saya jarang banget ya. Yang sering dibicarakan kalau asing borong dibicarakan, kalau asing jualan dibicarakan. Pesannya itu kalau asing jualan saham ya, ya kita itu nggak punya uang ya, atau investor lokal atau trader lokal. Padahal kalau asing jualan ya, net sell ya, besar ya, itu kalau emitennya nggak buyback ya, itu berarti yang beli siapa ya, investor lokal atau trader lokal ya seperti itu ya. Tapi nggak diberitakan seperti itu. Ngomongnya asing jualan saham atau asing kabur ya, atau asing buang saham gitu ya. Tapi kalau lokal atau investor lokal atau trader lokal borong saham biasanya sih jarang ya seperti diberitakan ya. Ya mudah-mudahan aja kalau ada wartawan yang nonton video ini ya, kalau diberitakan yang seimbang lah, bilang aja seperti ini ya judulnya, contohnya investor lokal borong saham besar-besaran di saham ini gitu ya. Ya kalau asingnya net sell berarti investor lokalnya borong ya, kecuali emitennya buyback. Kalau emitennya nggak buyback ya berarti investor lokal pun borong lah ya seperti itu ya. Ini hanya data tambahan aja, kurang lebih cukup lah ya, hanya acuan aja. Kemudian berikutnya untuk low high range ya, selama beberapa periode ini ya. Jadi low-nya berapa, high-nya berapa, ini penutupannya. Jadi kalau misalnya di ASI ini ya, itu kan range-nya low-nya di 5.500, high-nya di 5.625. Jadi posisi satu hari itu closing-nya sekitar 80% dari high-nya ya. Kalau misalnya 50% berarti dia ditutup di tengah-tengahnya antara low-nya dan high-nya seperti itu ya. Jadi ini saya gunakan ini untuk bagi yang sudah punya dan juga yang mau beli ya. Ini ibaratnya seperti balon ya, sudah saya asumsikan seperti ini ya. Ini nggak ada referensi ke website ini, nggak ada. Ini hanya gambarnya aja balonnya ya. Jadi ibaratnya ini kalau dari low-nya di sini, ini high-nya untuk satu periode. Entah kalau kita biasanya kalau swing trading ya, buy and hold saham sekitar kurang lebih 10 hari misalnya ya. Berarti kita lihat low-nya dan high-nya selama 10 hari. Kalau penutupan terakhir itu mendekati high di atas 50%-nya, di atas tengah-tengahnya, itu berarti masih cukup bagus ya potensialnya seperti itu. Kemudian kalau dia sudah mulai kempes turun di bawah 50% ya. Jadi kan misalnya sampai 25% gini ya balonnya seperti ini ya, kempes ya. Jangan tunggu sampai kempes sampai newer low, sampai low-nya newer low lagi ya. Nanti loss-nya makin banyak ya, atau profitnya sudah didapat hilang ya. Jadi ini analoginya untuk istilahnya untuk kasih warning lah ya, seperti itu ya kalau kita masih punya sahamnya. Kalau kita lihat ini jangka panjang yang masih cukup bagus sih, yang di atas 50% ya. Ini yang SII, kemudian Pegas ya jangka panjangnya masih cukup oke ya, di atas 50%, UNTR juga masih lumayan bagus ya. Yang terakhir memang yang satu hari ini ya, atau sekitar 3 hari ini ya, ini yang rebound yang lumayan Pegas ya, dia mulai rebound, tapi jangka menengahnya 20 hari dan 50 hari dia masih cenderung lesu ya, karena ini di bawah 50% ya, seperti itu ya. Yang mulai naik yang masih bagus itu Medco ya, seperti ini ya. Ini kan dia untuk 20 hari posisinya dia sudah 86%, tapi jangka panjangnya 200 hari dia masih kenaikannya potensialnya masih cukup bagus ya, karena low-nya itu selama 200 hari 418, high-nya selama 200 hari di 780, dan penutupan terakhir kan dia di harganya di harga 520 ya. Jadi
Itu analoginya seperti itu ya. Ini biasanya suka saya pakai ya, saya suka banget pakai ini untuk mengetahui benchmarknya ya, kira-kira balon yang kita punya ya, analoginya tadi seperti balon, itu kempes atau enggak ya, kempesnya berapa, 50% atau masih bagus, 75% melembung gitu ya, atau sudah 25%, sudah hampir nggak ada anginnya sama sekali ya. Jangan tunggu sampai nol, kalau tunggu sampai nol berarti dia lower low, makin hancur ya, seperti itu ya. Uh, jadi dengan adanya grafik ini atau tabel ya saya bilangnya ya, yang mudah-mudahan membantu ya. Ini sebelumnya sudah saya pernah rilis di saham.biz ya, tapi di awal tahun saya sudah mulai rilis, tapi berhubung ada beberapa sebab yang masih ada error, saya belum betulkan ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk membetulkan dan saya push lagi di saham.biz ya. Jadi ini sementara masih lokal aja di komputer saya. Kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan membantu ya, bermanfaat. Kalau ingin data yang lainnya silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau mengenai broker terus aja saya nggak tulis ya, seperti itu ya. Apalagi kalau waktu sesi berjalan kan data brokernya sudah diblok sama BEI ya. Yang penting saya fokusnya di pergerakan harganya. Kalau harganya nggak naik ya, walaupun di koleksi broker A, B, C, D sampai Z ya, tapi harganya nggak naik-naik malah turun ya, percuma. Kita belinya tunggu kalau sudah mulai rebound naik ke atas support breakout ya, barusan kita beli ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Yang penting fokus di pergerakan harganya, seperti itu ya. Dan seperti biasanya ya, di akhir video saya ucapkan doa saya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin ya. Kemudian yang barusan join atau barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu like dan juga kasih komentar ya. Kalau ada kritik atau saran-saran atau pesan ya, atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Semua kritik saya terima ya, seperti itu. Tapi kalau ada kritik yang cenderungan menghina saya nggak suka ya, seperti itu ya. Karena ada aja yang namanya haters ya. Jadi saya itu kadang-kadang ya di komentar ada aja yang negatif, itu ada ya. Ya nggak banyak sih, tapi ya 1 atau 2 ya, gitu ya. Tapi biasanya saya nggak pushkan komennya ya, karena itu ya. Karena saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain ya, seperti itu ya. Kalau misalnya gagal, ya itu karena marketnya gagal. Saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi jangan salahkan saya juga. Yang penting kan garis-garisnya sudah saya berikan ya, support resistennya ya, seperti itu ya. Jadi harapan saya sih semuanya sukses. 3 kunci sukses ya, saya ulangi sekali lagi: sabar, fokus, dan disiplin. Itu aja ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir habis ya, sampai terakhir ini ya. Terima kasih banyak.